Menteri PU targetkan pembangunan sekolah rakyat Wonosobo rampung Juli. Sontrot, sapi 1,5 ton dari Bantul terpilih jadi hewan kurban Presiden. Halo Mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TTV bersama kantor Berita Antara. Edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Proyek prioritas pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan tersebut ditargetkan selesai bulan Juli mendatang. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Jumat 15 Mei. Peninjauan ini untuk memastikan pembangunan selesai sebelum tahun ajaran baru pada bulan Juli. Kompleks sekolah rakyat di Wonosobo tersebut dibangun di atas lahan 5,2 hektar dengan nilai kontrak 1,1 triliun rupiah. Nantinya sekolah ini digunakan untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Menurut Menteri PU, saat ini progres pembangunan baru mencapai 40% dari target pengerjaan 250 hari terhitung dari tanggal 28 November 2025. Jadi sudah kerja keroyokan agar semua memang SR itu yang tahap 3 itu, tahap 2 pembangunan SR yang pertama atau SR tahap 2 itu benar-benar bisa selesai di Juli 2026 dan adik-adik bisa masuk sekolah baru, tahun ajaran baru di Juli 2027. Pihak Kementerian PU menargetkan sekolah rakyat tersebut mulai beroperasi pada bulan Juli 2026. Sementara itu pengelolaan operasional selanjutnya didukung oleh Kementerian Sosial. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Kementerian UMKM meluncurkan sistem aplikasi pelayanan atau SAPA UMKM di Bali untuk mempermudah akses layanan bagi pelaku usaha. Aplikasi tersebut menyediakan layanan pembiayaan, pemasaran, hingga kebutuhan usaha secara terintegrasi. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan akad massal KUR bagi 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif. Pemerintah berharap langkah ini mampu memperkuat ekosistem usaha kreatif nasional. Pemerintah melalui Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif. Upaya tersebut dilakukan melalui akad massal kredit usaha rakyat atau KUR bagi 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif di Bali, Rabu 13 Mei. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci penguatan ekosistem UMKM di Bali. Menurutnya, UMKM diharapkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian di tengah tantangan global. Ini bukti bahwa Menteri UMKM dan Menteri Ekraf terus akan hadir berusaha melayani agar melalui BRI dan bank-bank lainnya untuk terus memberikan akses permodalan, keuangan kepada para UMKM kita. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kita sangat berharap UMKM tetap menjadi tulang punggung dan solusinya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman meluncurkan sistem aplikasi pelayanan atau SAPA UMKM. Aplikasi tersebut menyediakan layanan terpadu mulai dari pembiayaan,
pemasaran, hingga kebutuhan usaha lainnya. Untuk membuat sebuah sistem yang dimana di situ seluruh UMKM di Indonesia dia bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan di sini, pelayanan pemasaran, pelatihan, pelayanan pendapat kebutuhan, keuangan dan lain sebagainya, serta pemasaran yang ada di situ. Dan tadi pagi kita sudah berhasil trial tahap ketiga dan berhasil. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha menyebut program pembiayaan ini telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif. Jadi kita melihat menyentuh ada 13 subsektor ekraf yang masuk dalam pendanaan hari ini dari 21 yang ada, dan kita juga melihat kalau dari nilainya tadi dari puluhan hingga 500 juta ya. Hingga 500 juta. Jadi sekali lagi terima kasih atas kolaborasi. Menteri UMKM juga mengatakan pelaku usaha ekonomi kreatif kini dapat memanfaatkan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai jaminan pendukung pembiayaan usaha. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. DPPKP Banda Aceh pastikan sapi bantuan Presiden sehat jelang Idul Adha. Informasinya hadir sesaat lagi. Usia jeda berikut tetap bersama TA Petang. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TTV. Petugas Pusat Kesehatan Hewan dari DPPKP Banda Aceh melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto yang akan disalurkan kepada masyarakat. Kepala DPPKP Banda Aceh Iskandar menyampaikan hasil pemeriksaan menunjukkan sapi bantuan Presiden berada dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan atau DP2KP Kota Banda Aceh melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto yang akan disalurkan kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha mendatang. Kepala DP2KP Kota Banda Aceh Iskandar pada Rabu 13 Mei menyampaikan hasil pemeriksaan menunjukkan sapi bantuan Presiden berada dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit. Sapi bantuan Presiden tersebut memiliki bobot mencapai 950 kg. Ukurannya yang besar menjadikannya salah satu hewan kurban dengan bobot istimewa yang akan disiapkan untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Sapi ini benar-benar kita lakukan pengawasan agar kesehatannya ini benar-benar terjamin ya, tidak terkena penyakit dan lain sebagainya. Dan nanti sapi atau daging sapi ini akan kita bagikan ke desa ataupun kampung-kampung yang membutuhkan pada saat penyembelihannya pada saat selesai Hari Raya Idul Adha nantinya. Iskandar menjelaskan pihaknya juga telah menyiapkan tim yang akan melakukan monitoring terhadap proses penyembelihan hewan kurban yang ada di desa-desa. Tim tersebut terdiri dari 18 orang dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala dan 10 orang dari pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan daging sapi yang dibagikan ke masyarakat sudah melewati prosedur pemotongan yang sesuai. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sementara itu, sapi warga Padukuhan Salakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih menjadi sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Sapi jenis semental milik Supardiono Sambodo terpilih di antara 2 sapi dari Bantul yang dibeli Presiden untuk kurban tahun ini. Supardiono Sambodo, warga Padukuhan Salakan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, patut berbangga diri. Pasalnya, sapi miliknya terpilih menjadi salah satu sapi yang dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk dikurbankan tahun ini. Sapi jenis simental berusia 3 tahun dan berbobot 1,5 ton ini dibeli kepala negara dengan harga Rp110 juta. Saat ditemui Antara pada Kamis 14 Mei, Supardiono menceritakan awal mula sapinya terpilih menjadi sapi kurban oleh Presiden Prabowo. Melalui Menteri Kesehatan Hewan, Supardiono mengajukan 3 ekor sapi miliknya yang berjenis limosin, simental, dan moncong untuk dilakukan seleksi. Pada akhirnya, sapi jenis simental yang ia juluki Sontrotlah yang terpilih. Sapi tersebut ia pelihara sejak kecil. Nah, itu tetap seneng banget Mas, seneng banget wong kita aming tani sapi ala kadarnya bisa dipercaya sama orang nomor 1 di Indonesia itu kan rasanya kan piye gitu loh Mas. Menu utama andalan kita ya tetap telo Mas, ubi menu andalan kita, dan yang gede-gede seperti ini telonya itu 1 ember cet 25 kilo itu full telo, dan yang 1 ember itu full dengan bumbu-bumbu polar dan sebagainya. Di tahun ini ada 2 ekor sapi dari Bantul yang terpilih menjadi sapi presiden. Selain milik Supardiono, ada 1 lagi milik peternak dari Kecamatan Pleret. Sudah 3 tahun terakhir ini secara berturut-turut, sapi milik peternak Bantul terpilih menjadi sapi presiden yang akan dikurbankan. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Libur panjang pengunjung lokasi wisata Baturaden naik 4 kali lipat. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TTV. Jumlah pengunjung di objek wisata Lokawisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah naik 4 kali lipat selama libur panjang akhir pekan ini. Para wisatawan didominasi dari luar daerah yang ingin menikmati nuansa pegunungan khas lereng Gunung Selamet. Jumlah pengunjung di lokasi wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah naik 4 kali lipat pada libur panjang akhir pekan ini. Tercatat jumlah wisatawan meningkat menjadi 1.200 lebih dibandingkan pada hari normal, yang rata-rata sebanyak 300 orang. Staf promosi dan publikasi lokasi wisata Baturaden, Rohmat Triantoro, pada Jumat 15 Mei menyampaikan para pelancong yang berlibur didominasi dari luar daerah seperti Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Indramayu, Cilacap, Banjarnegara, dan Yogyakarta. Menurutnya lokasi wisata ini menyuguhkan pemandangan alam pegunungan yang dingin dan sejuk yang menjadi daya pikat bagi para pengunjung yang datang. Keunggulan yang ada di lokal wisata Baturaden ini, lokal wisata Baturaden merupakan salah satu tempat wisata yang cukup legendaris di sekitar Jawa Tengah. Kelebihan kita bisa menikmati suasana pegunungan lereng Gunung Selamet secara langsung.
Salah satu wisatawan asal Yogyakarta, Dionisia, mengaku datang untuk kedua kalinya ke lokasi wisata Batu Raden. Menurutnya objek wisata ini cocok baik untuk segala usia karena menawarkan beragam daya tarik mulai dari air terjun, pemandian air hangat, hingga wahana permainan. Justru karena saya sudah pernah ke sini, kemudian saya juga memberi ide kemarin untuk rombongan dari Jogja untuk pikniknya ke sini. Mungkin ada harapan untuk tempat ini, Bu? Harapannya mungkin untuk diperbanyak lagi misalkan untuk kayak ayunan atau ya arena bermain untuk anaknya mungkin ya. Adapun tarif tiket yang ditawarkan untuk satu orang pengunjung sebesar Rp20.000 untuk hari biasa, sementara di akhir pekan sebesar Rp25.000. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Adin Alfat, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV, mantap, masa kini kita berbudaya.